Setiap makhluk hidup di muka bumi selalu berevolusi sebagai bentuk adaptasinya terhadap lingkungan. Tak terkecuali manusia. Dalam serangkaian evolusi itu, beberapa bagian tubuh manusia kemudian tidak lagi dibutuhkan. Padahal, sebelumnya, bagian-bagian itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ada beberapa bagian tubuh yang kini kehilangan fungsi awalnya. Namun, kini, bahkan jika bagian-bagian itu dihilangkan, tidak akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Meski kehilangan fungsi selama jutaan tahun, uniknya, beberapa bagian tubuh itu tetap tidak menghilang. Lalu, apa saja bagian-bagian tubuh itu? Berikut ulasannya. 1. Puting susu pada laki-laki. Sering menjadi pertanyaan apakah fungsi puting pada pria. Mereka tidak menggunakan bagian ini untuk menyusui seperti yang dilakukan pada perempuan. Hilangnya fungsi puting pada laki-laki ini berkaitan dengan hormon testosteron. Untuk diketahui, janin perempuan dan laki-laki awalnya berkembang dengan cara yang sama. Baru ketika testosteron muncul, ia memicu pembentukan organ seksual pria. Namun, jauh sebelum hormon ini masuk, puting susu sudah mulai berkembang. Merangkum dari Scientific American, dalam keadaan alami, pria tidak bisa menyusui. Tapi jika memiliki kadar prolaktin tinggi, hormon yang memproduksi susu, mereka bisa saja menciptakan efek ini. Beberapa obat-obatan seperti obat jantung digoxin diketahui bisa menimbulkan efek tersebut. Hal ini juga berlaku pada banyak mamalia jantan lain, kecuali kelelawar buah dayak. Hewan yang banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara itu bisa mengeluarkan susu secara spontan. 2. Gigi bungsu, atau gigi geraham. Gigi geraham terakhir, yang tumbuh di bagian paling belakang rahang, atau juga sering disebut gigi bungsu, adalah contoh terbaik bagian tubuh yang kehilangan fungsi awalnya. Fungsi gigi bungsu hilang karena pola makan manusia yang berubah. Makanan manusia modern lebih lunak dibanding pada zaman purba. Mengingat sekarang kita makan makanan yang cukup lembut, dan geraham belakang biasanya untuk melumat makanan keras, kini kita tidak benar-benar membutuhkannya lagi. Bagi sebagian orang, gigi bungsu tidak lagi tumbuh. Hal ini menyebabkan rahang manusia menjadi lebih kecil dibanding nenek moyang. 3. Tulang ekor. Tahukah Anda, embrio manusia mengembangkan ekor pada usia antara 5 hingga 8 minggu. Uniknya, ekor ini lengkap begitu manusia dilahirkan. Meski begitu, tulang ekor manusia tetap ada. Pada zaman dulu, tulang ekor membantu nenek moyang manusia menjaga keseimbangan. Bagian ini makin menyusut setelah manusia belajar berjalan tegak, hingga akhirnya kini kita tidak lagi memilikinya. Nenek moyang kita memiliki mutasi yang menghilangkan ekor agar lebih baik. Dengan demikian, ekor kita telah hilang selama beberapa generasi. Menurut Ensiklopedia Britannica, dalam kasus khusus, beberapa bayi dilahirkan dengan ekor sisa. Tapi tenang, dokter telah memiliki serangkaian prosedur untuk menghilangkan bagian ini. 5. Otot palmaris longus. Coba kunjukkan tangan Anda. Perhatikan apakah ada otot yang menonjol di sekitar pergelangan tangan Anda. Otot yang terlihat itu adalah palmaris longus. Kini, 10% populasi manusia di dunia tidak memilikinya. Menurut ilmuwan, bagian ini merupakan sisa otot yang membantu nenek moyang kita memanjat pohon. Menurut Ensiklopedia Britannica, otot ini membantu manusia purba untuk mencengkeram. Tapi ketika manusia mulai berjalan tegak, sekitar 3,2 juta tahun lalu, otot ini tidak lagi berguna. Sekarang, kekuatan genggaman seseorang tetap sama, baik mereka punya otot itu atau tidak. 7. Kelopak mata ketiga, atau plica semilunaris. Plica semilunaris adalah bagian dalam sudut mata dekat hidung. Jika Anda perhatikan ada lipatan kecil yang menyerupai selaput di sudut dalam mata Anda. Pada beberapa hewan seperti burung, reptil, dan beberapa mamalia, mereka bisa menarik selaput ini untuk menutupi mata mereka. Tapi pada manusia, bagian ini tidak bisa bergerak. Kemungkinan, dahulu selaput ini digunakan manusia untuk melihat saat berenang di dalam air. Selaput ini nantinya menjaga mata mereka tetap lembab dan bebas dari kotoran. Meskipun terkadang dianggap tidak berguna karena tidak berfungsi sebagai kelopak mata, jaringan ini sebenarnya mendukung rotasi bola mata dan membantu drainase air mata. Meskipun demikian, jaringan ini dapat diangkat pada pasien yang memerlukan operasi untuk penyempitan atau penyumbatan saluran air mata.